Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan anugerahnya sehingga kita bisa untuk melanjutkan tatap muka pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 IPA 2 ini dengan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ya pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang seperti periode sekarang ini. Pada pertemuan pada kali ini, anak-anak kita akan mempelajari atau membahas tentang corak pola hunian atau corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Jadi ini berlanjut ya pada pertemuan sebelumnya yang sempat mana kita membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kita membahas tentang corak kehidupannya yang sekarang. Langsung saja ya masuk pada materi, yaitu sebagai berikut. Sudah terlihat ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Yang mana ini akan dibahas menjadi beberapa bagian seperti yang tertera, yaitu pola hunian, terus berburu dan meramu, kehidupan bercocok tanam dan mentap, kemudian kehidupan sistem kepercayaannya seperti apa, dan kemudian kita lakukan refleksi nanti di akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu kalian bisa melihat gambar-gambar di sini ya, secara sekilas mengenai kehidupan bagaimana masa praaksara itu atau manusia purba zaman dahulu itu terbagi menjadi beberapa bagian dan kehidupannya sebagai hal seperti itu. Jadi bisa diamati bagaimana zaman dulu yang masih terbuka ya, hidup di alam terbuka, di hutan, di lahan, di lapangan, tidak seperti kita sekarang yang hidup di dalam rumah ataupun di tempat-tempat yang sudah nyaman. Itu berbeda sekali ya. Nah, langsung pada sub bahasan pertama yaitu yang pertama adalah pola hunian. Nah, pola hunian ini itu seperti dicontohkan tempat untuk berlindung ya atau tempat untuk hidup atau ibaratnya rumah. Cuma zaman dahulu kehidupan pola huniannya itu bermacam-macam. Ada yang di gua seperti di gambar itu kan ada orang di gua. Kemudian ada yang di sungai, di dekat sungai, ada yang di alam terbuka, ada yang di gubuk dan sebagainya. Nah, dari pola hunian ini dapat dilihat dari letak geografis, letak di mana tempat itu berada dan peninggalannya berupa artefak fosil dan lain sebagainya. Nah, masuk pada yang sub-sub bahasan pertama yaitu pola hunian di kedekatan dengan sumber air. Yaitu sebagaimana ya ini gambar yang bisa kalian lihat. Nah, ini kan ada gambar terkait orang atau manusia zaman dulu yang hidup di sekitar sungai itu dengan aktivitas memancing atau mau menangkap ikan dan sebagainya. Nah, bahasanya kenapa mereka hidup di sana? Karena air itu dibutuhkan bagi hewan dan tumbuhan, sehingga banyak tersedia bahan yang dapat dikonsumsi ketika banyak hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Jadi bisa dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan manusia purba betah hidup dekat sumber air. Selain itu, perairan dapat menjadi sarana untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian contoh dari peradaban yang hidup di sekitar sungai itu dibuktikan dengan beberapa fosil ya atau beberapa situs yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, yaitu situs Sangiran, situs Trinil dan Ngandong. Coba kalian perhatikan letaknya itu pasti dekat dengan situ dengan sungai karena kehidupannya yaitu bergantung pada sumber air. Kemudian selanjutnya yaitu alam terbuka. Nah, kehidupan di alam terbuka ini memudahkan manusia purba dalam beraktivitas karena pada saat itu aktivitas terfokus di dunia luar, di luar ruangan ya.
Mereka dapat berburu, mengumpulkan makanan, atau meramu baik di daratan maupun di sekitar aliran sungai. Ini seperti ilustrasinya sebagai berikut, yang mana mereka berkumpul, kemudian mengumpulkan makanan, terus kemudian melakukan membakar makanan itu, dimakan bersama, berburu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kehidupan di alam terbuka. Jadi ciri khasnya atau karakteristiknya pola hunian zaman dulu ini terbagi menjadi dua ini yang secara umum. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu berburu dan meramu. Nah, masyarakat berburu dan meramu ini dibagi menjadi dua yaitu tingkat awal dan tingkat lanjut. Ciri-ciri pada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal adalah pertama, belum mengenal bercocok tanam, kebutuhan bergantung pada alam, kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan itu masih dilakukan, yaitu food gathering. Jadi mereka masih terfokus pada mengumpulkan makanan. Alat perkakas yang digunakan itu terbuat dari batu yang kasar, masih kasar ya, masih dibuat terus kemudian langsung dipakai, tidak diperhalus. Jadi langsung masih kasar. Kemudian hidupnya mereka itu mereka sudah berkelompok, namun hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Yang mana ini ketika di tempat sana sudah di suatu tempat yang mereka huni ada sumber makanan atau sumber daya, mereka akan gunakan itu. Nah, ketika habis mereka akan berpindah. Jadi konsep berpindahnya seperti itu. Kemudian itu terjadi pada saat itu bumi masih sering terjadi gunung meletus, banyak banyak kejadian-kejadian yang banyak bencana alam lah, masih tidak stabil kondisi bumi, dan serta banyak jenis tumbuhan dan hewan purba yang hidup saat itu. Lanjut kepada tingkat lanjut. Nah, masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut ini hampir sama dengan sebelumnya, hidup dengan cara berburu binatang di hutan, menangkap ikan dan mengumpulkan makanan, umbi-umbian, buah-buahan, dedaunan dan lain-lain. Hampir sama, tetapi mereka sudah cukup berkembang dalam proses berburu di hutan, menangkap ikan, peralatan yang digunakan pun cukup berkembang. Kemudian alat yang digunakan misal kapak genggam, fleke, dan alat-alat dari tulang flek ya, dan alat-alat dari tulang serta dikenalkannya gerabah sebagai wadah. Jadi selain mereka menggunakan alat yang kasar, maksudnya batu yang kasar, mereka itu lebih memperhalus saat ini. Mereka bisa menggunakan dengan cukup baik, kemudian mereka melakukan ini ya, menyediakan wadah untuk mengumpulkan makanan yang dikumpulkan itu ditaruh di wadah yang sudah tertera. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mereka juga mengenal sistem pengawetan makanan. Jadi daging yang mereka buru, daging binatang mereka awetkan dengan cara dijemur dan diberi ramuan ya. Jadi saat itu kan banyak tumbuhan di sekitar mereka. Kemudian juga mereka tinggal di gua ya. Di gua. Mereka tinggal di gua dan tinggal di gua itu agar berlindung dari hewan-hewan buas yang menyergap mereka. Selain itu, pola kehidupan yang awalnya nomaden menjadi semi-denter atau setengah berpindah dan menetap. Seperti yang tertera ini, di gua atau di gubuk, sederhana. Lanjut pada yang selanjutnya adalah bercocok tanam dan menetap. Nah, ini ada terbagi kehidupan sosial dan ekonomi ya. Pada kehidupannya, mereka mengenal sistem berhuma. Berhuma itu ialah sistem bertanam yang menebang, membakar, serta membersihkan hutan, kemudian menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mereka miliki. Nah, ketika lahan tersebut sudah tidak subur, maka mereka berpindah. Itu yang mereka kenalkan dengan sistem berhuma, seperti yang tertera ini ya. Jadi mereka menanam, berkebun, ataupun beternak. Ketika sudah tidak produktif tanahnya, mereka berpindah. Kemudian lanjut pada sistem sosial masyarakat bercocok tanam. Jadi pada kehidupan sistem sosialnya ini, mereka mulai ada peran pemimpin kelompok, atau istilahnya primus inter pares, yang mana mereka sudah mempercayakan bahwa dalam kelompok itu ada pemimpinnya, ada ketua kelompoknya, ada yang dituakan. Masyarakatnya pun satu sama lain saling bergotong royong lebih ya di sini.
Ciri-cirinya, ciri-ciri masyarakatnya ya, ini pada masyarakat bercocok tanam. Pertama, mengenal sistem cocok tanam, pasti ini. Masa sebelumnya hanya mengenal mengumpulkan makanan, masa berburu dan meramu itu masih mengumpulkan makanan, tapi pada masa ini sudah mereka mampu untuk membuat makanan sendiri, tidak mengumpulkan lagi, tidak mengumpulkan daging binatang, ditaruh gerabah, tapi mereka sudah mampu memproduksi makanan dengan cara menanam dan sebagainya. Memiliki tempat tinggal menetap, peralatan atau perkakas yang dipakai lebih halus, kemudian mulai mengenal seni. Ini gambarnya sebagai berikut ya. Jadi terlihat lebih berkembang ya daripada sebelumnya. Kita next, yaitu pada kehidupan budaya berkembang bervariasi dari uh, apa ciptaannya itu dari tanah liat, batu, dan tulang. Hasil kebudayaan berupa kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Itu untuk kehidupan sosial dan ekonomi masa bercocok tanam dan menetap. Kemudian kita masuk ke sistem kepercayaan ya, yaitu masyarakat pada masa ini sudah percaya bahwa terdapat kekuatan lain di luar dirinya, yaitu berupa animisme ataupun atau percaya pada nenek roh nenek moyang, dan dinamisme, yaitu percaya pada benda keramat yang mempunyai kekuatan yang sakral. Nah, pada tradisi ini berkembang tradisi penguburan. Jadi, jenazah yang meninggal akan dibekali peralatan kebutuhan sehari-hari, berupa perhiasan agar selamat dalam perjalanan di alam barzah. Jadi mereka percaya bahwa setelah mati itu ada kehidupan selanjutnya dan perjalanan mereka menuju itu setelah mati itu perlu dibekali. Itu yang menjadi kepercayaan yang berkembang. Kemudian semakin banyak atau mewah barang yang dibawa, semakin menunjukkan bahwa ia adalah orang yang disegani semasa hidupnya. Nah, jenazah yang ini, jenazah ini melalui ritual yang diletakkan di sarkofagus atau peti atau kubur batu. Jadi jenazahnya tidak dikubur seperti yang sekarang berkembang ini ya, melainkan mereka ditaruh di semacam batu yang cukup cukup untuk menempati tubuh orang beserta perhiasan yang mereka bawa. Itu yang dinamakan sarkofagus atau peti atau kubur batu. Nah, sistem kepercayaan ini melahirkan tradisi megalitik. Jadi megalitik itu berasal dari kata mega yaitu besar, litikum itu batu besar atau besar batu ya. Jadi mega itu besar, litikum, litik itu batu. Jadi batu besar, kebudayaan batu besar. Yang mana penghasilannya adalah berupa sarkofagus, menhir, dolmen, punden berunda, dan sebagainya yang digunakan untuk ritual kepercayaan seperti yang dikatakan tadi. Mengubur jenazah ataupun memberikan sesembahan ya kepada apa yang mereka percayai seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi di punden berunda ataupun dan sebagainya ya. Nanti sesembahan itu, sesajen itu diletakkan di batu yang paling tinggi, ya harapannya agar roh nenek moyang itu merasa senang dengan sesembahan itu. Itu kepercayaan yang berkembang. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini yang terakhir, sistem kepercayaan. Yang selanjutnya adalah kita langsung masuk ke refleksi. Nah, ini yang dimaksud refleksi. Jadi refleksi itu adalah ini yang akan dinilai sebagai ulangan harian anak-anak semua ya. Jadi nilainya akan berasal dari ini, harap dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Silakan dibaca. Jika perlu ini dicatat. Untuk pengumpulannya di Microsoft Word ya, berbentuk DOC atau DOCX dokumen itu ataupun PDF. Nah, dikumpulkan via personal kepada saya. Batas pengumpulannya pada tanggal 2 September pukul 20.00. Artinya masih ada 2 hari dari sekarang. Jadi harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketika ada yang dibingungkan, silakan hubungi saya. Saya harap kalian bersemangat dalam mengerjakan ini dan kalian mampu, karena ini juga menjadi mata pelajaran wajib ya bagi kalian. Mungkin itu. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan diberitakan lebih lanjut, mungkin dilakukan Zoom meeting.
Pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi